Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi para sahabat-sahabat sekalian, pecinta ikan gabus dimanapun berada. Salam, bertemu lagi bersama saya Iwan di channel YouTube Dunia Gabus Lampung, yakni YouTube yang membahas seputaran budidaya ikan gabus. Nah, pada video pagi ini saya akan membuat video konten tentang tanya jawab ya, seputaran ikan gabus. Ini lebih spesifik ke cacing ya, bahkan cacing sutra. Nah, kemarin ada sahabat kita yang bertanya tentang cacing sutra. Pertama, Mas, cacing sutra itu kalau COD harganya berapa ya? Saya beli 60.000 dapat seujung jari kelingking katanya. Itu mahal sekali. Jadi beli cacing sutra harga 60.000 COD-an, mungkin online gitu ya. Nah, dapatnya cuma seujung kelingking. Itu sangat mahal sekali. Padahal di tempat saya cacing sutra itu harganya itu paling mahal 60.000 satu gayung. Jadi jauh ya, antara ujung kelingking sama satu gayung itu jauh. Jadi sangat mahal. Itu udah harga paling mahal, Mas. Harga 60.000 itu satu gayung itu ketika sungai banjir, ketika itu musim susah cacing. Terus dia nanya lagi, itu cacing budidaya sendiri atau cari, Mas, atau beli? Nah, kalau saya itu nggak pernah budidaya cacing ya, karena saya pernah nyoba, itu sangat susah dan lama. Nah, kebetulan tempat kampung saya ini itu ada beberapa petani cacing yang mencari di sungai. Jadi memang di daerah saya itu ada pabrik-pabrik singkong, yang ada limbah singkongnya gitu, dia banyak cacing sutranya. Dan kebetulan di tempat saya banyak para petani atau pencari ikan, pencari cacing sutra. Karena kebetulan di daerah saya juga banyak pembudidaya ikan, terutama ikan-ikan pembibitan ya, kayak lele, gabus, nila, gurame, dan mereka membutuhkan cacing sutra, sehingganya banyak orang yang mempunyai profesi mencari cacing sutra sendiri di sungai. Jadi tidak budidaya. Nah, kemudian tanya lagi, Mas, kalau cacing darah bagus tidak? Nah, kalau cacing darah saya pernah memberi di sisa-sisa pakan ya, seperti ini ada cacing darahnya biasanya. Itu saya kasih makan ke ikan gabus ya khususnya, itu sangat bukan sangat ya, intinya ikan gabus kurang seberapa menarik. Dengan alasan mungkin pertama, satu, cacing darah itu besar dan tebal. Jadi ikan gabus itu akan memotong, akan menelan itu susah, terutama ikan-ikan yang seperti ini, yang sekecil ini. Jadi dia nggak bisa nelen gitu loh. Nah, kalau ditanya bagus tidak, ya saya menjawab dengan kesimpulan itu tidak bagus, karena itu merepotkan ikan dan ikannya juga kurang menarik gitu ya. Nah, jadi saran saya ya tetap ikan cacing sutra. Nih cacing sutranya nih. Ya, ini cacing sutra, bukan cacing darah. Dia teksturnya lebih lembut dan halus. Ya. Jadi ini sangat cocok untuk ikan-ikan gabus yang masih kecil. Dia memotongnya mudah, menelannya mudah, mencernanya juga mudah. Nah, itu. Jadi kalau dibandingkan, jika tempat sampean ada cacing sutra, ya memang baiknya cacing sutra. Kalau bagus enggak cacing darah, ya itu tadi jawaban saya. Dia lebih tebal, lebih besar, itu susah dimakan, susah dicerna sama ikan, dan ikan kurang tertarik. Tapi kalau cacing sutra yang kecil ini halus ya, namanya cacing sutra, jadi dia kecil, halus, dia sangat mudah menarik, memakan, menelan. Baik untuk ikan gabus yang masih sangat kecil pun bisa. Ikan gabus umur 7 hari itu dia sudah mampu makan cacing sutra, kecil-kecil, diputus-putus gitu. Tapi kalau cacing darah tidak seberapa bagus. Jadi mungkin itu ya jawaban dari saya. Kalau saya sih kurang menyarankan
untuk menggunakan cacing darah. Nah, cacing darah itu seperti apa sih? Saya nggak ada sampelnya ya cacing darah. Jadi cacing darah itu ada yang bilang cacing darah itu adalah induknya cacing sutra, ada yang bilang begitu. Dia sedikit lebih besar, dia lebih agak-agak pendek sih. Ada yang bilang cacing darah itu ada induknya cacing sutra. Jadi dia lebih tebal dan sedikit lebih pendek cacingnya. Itu merah, memang merah, dan saya agak menjijikkan melihatnya, ngeri gitu ya. Merahnya menyala hampir kayak ulat, dia teksturnya tidak halus. Itu cacing darah. Jadi saya tidak menyarankan. Kalau memang ada cacing sutra, lebih baik cacing sutra saja, karena dari pengalaman saya seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman jawaban dari saya. Terima kasih sudah terus melihat, mengunjungi channel YouTube Di Dunia Gabus Kampung. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.